Selamat malam Pak Laser, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan yang telah saya buat dengan nama Sinch Music. Ini merupakan video kedua dari presentasi saya sebelumnya yang sudah saya buat, yang membahas mengenai deskripsi umum dari bisnis Sinch Music dan bisnis model kanvas dari bisnis ini. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bernardinus Marianus Gere dengan NIM 210050073. Pada presentasi kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama ada marketing plan yang terdiri atas analisa dan strategi pemasaran, dan yang kedua ada financial plan yang terdiri atas capital expenditure, operational expenditure, forecasting, dan juga return on investment atau ROI. Pertama kita akan membahas mengenai analisa pemasaran. Setiap bisnis yang ada pasti mempunyai target pasar dan tak terkecuali dengan perusahaan jasa kursus musik kami. Dengan target pasar yang jelas dan cara pemasaran ataupun promosi yang baik akan meningkatkan volume penjualan yang akan membuat perusahaan bertahan dan dapat bersaing dengan kompetitor. Adapun analisis pasar yang telah dilakukan sebelumnya mendapati 3 segmentasi pasar yang dapat dijadikan sasaran, yakni yang pertama ada pemula. Segmen ini terdiri dari individu yang baru mulai tertarik untuk belajar alat musik. Mereka bisa berasal dari berbagai usia dan latar belakang yang memiliki motivasi untuk mempelajari keterampilan baru atau sekedar mencoba hobi baru. Pemula membutuhkan pengajaran dasar yang mudah dipahami, metode belajar yang menyenangkan dan tidak menakutkan, serta dukungan untuk membangun kepercayaan diri. Mereka juga mencari fleksibilitas dalam pembelajaran, baik secara daring maupun luring. Yang kedua, untuk target pasarnya ada musisi. Segmen ini terdiri dari individu yang sudah memiliki pengalaman dalam bermain musik, baik secara amatir maupun profesional. Mereka mungkin adalah musisi yang sedang mencari cara untuk meningkatkan keterampilan mereka, mengeksplorasi genre musik baru, atau mempersiapkan diri untuk kompetisi atau pertunjukan. Segmen pasar ini memerlukan materi pembelajaran yang lebih maju, akses ke mentor berpengalaman, serta kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain. Mereka juga mencari teknik latihan yang lebih efektif, serta umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, target pasar selanjutnya ada orang tua. Segmen ini mencakup orang tua yang ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan musik yang berkualitas. Mereka mungkin mencari cara untuk mengembangkan bakat musik anak-anak mereka atau ingin memastikan bahwa anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan yang positif dan juga bermanfaat. Orang tua menginginkan program yang terpercaya, aman, dan mendukung perkembangan anak-anak mereka secara holistik. Mereka juga mencari fleksibilitas dalam jadwal kelas serta instruktur yang berpengalaman dan juga ramah anak. Selanjutnya masuk pada strategi pemasaran. Untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kepada pasar, maka diperlukan suatu strategi yang efektif dan juga efisien. Tujuan dari pemasaran juga untuk meningkatkan daya beli dari konsumen. Adapun strategi pemasaran yang akan dilakukan yakni yang pertama ada pengembangan produk. Untuk pengembangan produk sendiri kami akan mengembangkan kurikulum yang berjenjang dari tingkat pemula hingga profesional, menambahkan fitur pelacakan kemajuan belajar yang mana memungkinkan pengguna untuk melihat perkembangan mereka secara real time, meningkatkan platform pembelajaran daring dengan antarmuka yang lebih ramah pengguna, memperluas jaringan lokasi kursus luring untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, mengadakan masterclass dan juga workshop yang dipandu oleh musisi terkenal, serta menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk berkolaborasi dalam proyek musik yang nyata sebagai sarana dalam peningkatan kemampuan bermusik serta menjalin relasi antar siswa. Kami juga akan melakukan promosi, yakni ada mengoptimalkan situs web dengan SEO untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencarian, menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan bisnis, meluncurkan kampanye iklan berbayar di beberapa platform digital untuk menjangkau target audiens yang lebih luas, menawarkan diskon khusus untuk pendaftaran awal atau paket khusus yang lebih panjang, bekerja sama dengan beberapa komunitas musik untuk dapat mempromosikan bisnis, membuat blog dan juga vlog yang berisi tips dan trik bermain musik,
wawancara dengan musisi dan juga tutorial, serta membuat podcast yang membahas mengenai topik musik dan pendidikan musik. Selanjutnya masuk pada financial plan. Adapun financial plan yang diterapkan oleh Business in Music yakni ada capital expenditure. Capital expenditure atau CAPEX adalah pengeluaran modal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan aset fisik yang digunakan dalam operasi bisnis. Berikut merupakan capital expenditure dari perusahaan Science Music. Yang pertama, tempat. Di sini ada gedung dengan kuantitas 1 unit. Biaya yang dikeluarkan sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Untuk subjumlahnya sebanyak 1 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya ada mesin dan peralatan yang terdiri atas kursi 10 unit sebesar 1.500.000. Yang kedua ada PC operasional 3 unit sebesar 15 juta. Ada router 1 unit 1 juta. Hub switching 2 unit 1.500.000. Kabel LAN 100 meter 1.500.000. PC server 1 unit 12.500.000. Telepon dan kabel 1 unit 1 juta. Kamera dan perangkat rekaman 3 unit 10 juta. Mikrofon 3 unit 2 juta. Gitar akustik 4 unit 7 juta. Gitar bass 2 unit 4 juta. Piano digital 2 unit 6 juta. Keyboard 3 unit 6 juta. Drum 2 unit 10 juta. Biola 3 unit 3 juta. Saxophone 2 unit 6 juta. Untuk subjumlah dari item sebesar 96.500.000 rupiah dengan total keseluruhan untuk capital expenditure sebesar 1.596.500.000 rupiah. Selanjutnya ada operational expenditure. Operational expenditure atau OPEX adalah singkatan dari biaya operasional yang mengacu pada pengeluaran yang berkaitan dengan operasi sehari-hari suatu bisnis atau perusahaan. Berikut merupakan operational expenditure dari perusahaan Science Music. Yang pertama ada beban gaji dengan total biaya sebesar 100 juta, beban pemasaran 15 juta, beban depresiasi 3 juta, dan beban asuransi sebesar 5 juta. Total beban operasional keseluruhannya sebesar 123 juta. Selanjutnya ada forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan suatu metode untuk memprediksi masa depan suatu entitas seperti perusahaan berdasarkan data yang ada. Diasumsikan bahwa bisnis telah berjalan selama 3 tahun. Data penjualan yang berjalan selama 3 tahun beserta ramalan penjualan 2 tahun kemudian dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2024 penjualan mencapai angka 1.650 juta. Pada tahun 2025 1.695 juta rupiah. Pada tahun 2026 sebesar 1.700 juta rupiah. Dan untuk forecasting atau peramalan 2 tahun berikutnya pada tahun 2027 mencapai angka 1.731 juta rupiah dan tahun 2028 sebesar 1.756 juta rupiah. Dalam hal ini, tahun digunakan sebagai variabel independen X dan penjualan transaksi digunakan sebagai variabel dependen Y. Berikut merupakan tampilan forecasting time series dari tabel di atas. Di sini dapat dilihat forecasting time series-nya, di mana penjualan digambarkan dengan garis biru di sini dan ada garis berwarna orange tipis yang menandakan batas kepercayaan yang lebih rendah dari penjualan. Ada garis berwarna orange yang lebih tebal yang menandakan penjualan, peramalan penjualan, dan juga ada garis orange berwarna garis orange yang lebih tipis, yang ini yang menandakan batas kepercayaan yang lebih tinggi dari penjualan itu sendiri. Selanjutnya, berikut merupakan laporan estimasi pengeluaran untuk 3 tahun ke depan berdasarkan riset sederhana dan juga estimasinya. Yang pertama kategori pengembangan platform. Ada pengembangan website dan aplikasi yang dimana pada tahun pertama mencapai 100 juta. Untuk pengembangan website dan aplikasi sendiri merupakan biaya yang diperlukan untuk merancang
dan mengembangkan website dan aplikasi yang menjadi basis layanan Cinch Music. Ini termasuk biaya untuk desain, coding, serta pengujian. Selanjutnya ada pembaruan dan pemeliharaan, yang dimana pada tahun pertama mencapai 20 juta, tahun kedua 30 juta, dan tahun ketiga 40 juta. Yang merupakan biaya pengeluaran untuk menjaga agar website dan aplikasi tetap up to date, aman, dan berfungsi dengan baik. Ini juga termasuk perbaikan bug, pembaharuan keamanan, dan juga peningkatan performa. Selanjutnya ada pengembangan fitur kelas online yang dimana pada tahun pertama mencapai 50 juta. Untuk pengembangan fitur kelas online sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan fitur-fitur kelas online yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses materi pembelajaran melalui berbagai sumber. Selanjutnya masuk pada pengembangan fitur tambahan, yang dimana pada tahun kedua mencapai angka 40 juta dan tahun ketiga sebesar 30 juta. Untuk pengembangan fitur tambahan sendiri merupakan pengeluaran untuk menambah fitur baru yang meningkatkan pengalaman pengguna, seperti integrasi dengan platform lain, alat analisis pembelajaran, serta fitur interaktif lainnya. Selanjutnya masuk pada kategori operasional. Yang pertama ada peralatan musik dan teknologi, yang dimana pada tahun pertama mencapai 30 juta, tahun kedua 20 juta, dan tahun ketiga sebesar 25 juta. Untuk peralatan musik dan teknologi sendiri merupakan pengeluaran untuk membeli dan memelihara alat musik dan peralatan teknologi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada biaya utilitas, yang dimana pada tahun pertama sebesar 15 juta, tahun kedua 20 juta, dan tahun ketiga 25 juta. Biaya utilitas sendiri merupakan biaya bulanan untuk listrik, air, dan internet yang digunakan di kantor dan juga studio. Selanjutnya masuk pada kategori pemasaran. Yang pertama ada kampanye iklan digital, yang dimana pada tahun pertama mencapai 50 juta, tahun kedua 60 juta, dan tahun ketiga 70 juta. Untuk kampanye iklan merupakan biaya untuk promosi pemasaran melalui platform digital seperti Google Ads, Facebook Ads, dan iklan media sosial lainnya. Selanjutnya ada pembuatan konten, yang dimana pada tahun pertama mencapai 20 juta, tahun kedua 25 juta, dan tahun ketiga 30 juta. Pembuatan konten sendiri merupakan pengeluaran untuk pembuatan konten yang menarik dan informatif seperti video tutorial, artikel, blog, dan juga konten media sosial untuk menarik minat pengguna. Selanjutnya ada promosi acara dan seminar, yang dimana pada tahun pertama mencapai 10 juta, tahun kedua 15 juta, dan tahun ketiga 20 juta. Promosi dan seminar sendiri merupakan biaya untuk menyelenggarakan dan juga mempromosikan acara-acara dan seminar yang dapat menarik lebih banyak pengguna, serta meningkatkan brand awareness. Selanjutnya masuk pada kategori gaji karyawan, di mana yang pertama ada gaji instruktur musik yang pada tahun pertama sebesar 150 juta, tahun kedua 160 juta, tahun ketiga 170 juta. Yang kedua ada gaji staf pendukung, yang dimana pada tahun pertama mencapai 50 juta, yang kedua mencapai 60 juta, dan pada tahun ketiga 70 juta. Gaji staf pendukung sendiri merupakan pengeluaran gaji staf yang mendukung operasional bisnis seperti admin, marketing, dan customer service. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yang dimana pada tahun pertama sebesar 10 juta, tahun kedua 15 juta, dan tahun ketiga sebesar 20 juta. Untuk pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan biaya untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik dan mengikuti perkembangan industri. Selanjutnya ada biaya lainnya. Yang pertama ada administrasi dan legal, yang dimana pada tahun pertama mencapai 10 juta, tahun kedua 15 juta, dan tahun ketiga 20 juta. Administrasi dan legal sendiri merupakan pengeluaran untuk biaya administrasi, izin usaha, biaya hukum, dan kebutuhan legal lainnya. Selanjutnya ada asuransi, yang dimana pada tahun pertama mencapai 5 juta, tahun kedua 6 juta, dan tahun ketiga 7 juta. Selanjutnya ada cadangan darurat, yang dimana pada tahun pertama 10 juta, tahun kedua 12 juta, dan tahun ketiga sebesar 15 juta. Cadangan darurat sendiri merupakan dana yang disisihkan untuk menghadapi situasi darurat atau pengeluaran yang tak terduga, yang mana mungkin terjadi selama operasional bisnis.
Untuk total pengeluaran keseluruhan pada tahun pertama sebesar 590 juta, tahun kedua 548 juta, dan tahun ketiga sebesar 592 juta. Selanjutnya masuk pada return on investment. Return on investment atau ROI pada perusahaan dikalkulasikan sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan atau CAPEX yang dibagi oleh keuntungan bersih atau net profit. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung return on investment. Di sini kita dapat memperoleh hasil dari return on investment dengan cara kita total penjualan dikurangi investasi, lalu dibagi dengan investasi dan dikali 100%. Berikut merupakan hasil perhitungan return on investment jasa kursus musik Sinch Music tahun 2024. Di sini penjualannya sebesar 1.650 juta rupiah dan investasi sebesar 1.596.500.000 rupiah. Dan ketika penjualan dikurang investasi maka akan memperoleh hasil sebesar 53.500.000 rupiah dengan ROI sebesar 0,03. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai ROI yang dihitung adalah Rp 0,30 atau 3%. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan pada tahun 2024, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar Rp0,30. Baik, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang baru saja saya sampaikan berguna bagi teman-teman sekalian. Selamat malam dan terima kasih.